Shalom. Shalom. Dari rumah Tuhan, rumah doa di Jalan Pangeran Andi Dai. Di Jalan Pangeran Andi Dai nomor 50. Bersebelahan dengan, maksud kami, di sebelah kirinya dealer Wuling Motors di Mamuju, Kabupaten Sulawesi Barat. Saya Kolonel Daniel. Saudara, di hari Minggu pagi ini saya melaporkan secara komprehensif segala perkembangan dari keberangkatan dari Posko 1 pada tanggal 15 Maret hari Jumat. Kemudian ke Posko 2 di Sulawesi Selatan di Makassar, 2 hari di sana tanggal 16 dan 17, dan selebihnya tanggal 17 malam berangkat ke Sulawesi Barat dengan sleeper bus Bintang Timur. Tiba di Mamuju, di terminal Mamuju yang sangat representatif, terminal representatif. Tentu ini adalah dorongan dan kemauan baik dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan berarti tiba di Posko 3 ini pada tanggal hari Senin, tanggal 18. Iya, 18. 18 hari Senin, karena hari Minggu adalah tanggal 17. Dan saudara, sampai dengan hari ini sudah 1 minggu, tanggal 17, hari ini tanggal 24, hari Minggu. Dan kita bersyukur karena hari ini kita ibadah raya di Gereja Kasih Kristus Indonesia, Jemaat El Shaddai di Mamuju. Saudara, kita sangat bahagia karena Tuhan menunjukkan lebih dari apa yang kita inginkan. Artinya Tuhan sangat peduli dengan setiap orang yang mau taat, yang mau tunduk kepada Dia. Karena memang Dia Tuhan kita, Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam Tuhan Yesus Kristus mempunyai grand design keinginan. Ada kehendaknya, dan kehendaknya tertulis dalam kitab suci. Saudara, ini yang menjadi core bisnis kami. Oh iya, sekitar jam 3 pagi ini, jadi saudara-saudara yang muslim sedang membangunkan rekan-rekan untuk melaksanakan ibadah sahur. Dan tadi kami dengar dari masjid di sekitar Jalan Raya Pangeran Andi Dai ini begitu pasti bahwa suara bisa terdengar pada sebelum jam 3 pagi. Lalu sahur, ya, kita menghormati. Kita memiliki suatu sikap yang bermakrifat, pembawa damai dari atas, yang sedemikian rupa selama hari-hari ini, di bulan suci Ramadan ini, kita menempatkan diri pada posisi seperti apa yang menjadi kewajiban dijelaskan oleh sila pertama, kesadaran terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, dari rumah Tuhan ini kami merasakan bahwa seperti apa yang terjadi di Posko 1, Pos Komando 1, di Jalan Pajar 74A, RT 6, RW 2, Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari di Bandung, Jawa Barat. Maka di sini pun kami boleh merasakan bahkan lebih lagi, lebih fasilitas yang diberi oleh Tuhan, sehingga rumah doa ini adalah rumah yang memang spektakuler. Ini adalah ruko, rumah toko.
kami belum mendapat historinya, bagaimana tempat ini menjadi sedemikian rupa. Dan ini ukurannya ya 6 meter saya rasa, 6 meter lebarnya dari depan sampai ke belakang. Depan sampai ke belakang saya rasa bangunan ini 23 meter. Ya, 23 meter. Jadi 6 kali 23. Ya, saya rasa ini satu bentuk rumah Tuhan yang spesial. Karena saudara, kami semakin mengkaji yang bagaimanakah yang layak bagi sebuah gereja yang menjadi suri tauladan bagi perkembangan di Indonesia. Indonesia maju yang dicanangkan oleh Presiden sekarang, Insinyur Joko Widodo, adalah Indonesia yang makin mencari bentuk yang paling representatif bagi kelompok-kelompok kekristenan. Kita tahu bahwa di Kementerian Agama Republik Indonesia nomenklaturnya saat ini ada 5. Berbeda dengan tahun 84. Jadi 84, sekarang 2024, 30 tahun yang lalu ya? Iya. Oh no, 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu saudaraku, nomenklatur itu menurut kami untuk Kementerian Agama hanya 5, hanya 4. Jadi 5 ya, mulai dari Dirjen Pembimbing Masyarakat Islam, kemudian Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, ya hanya 4. Tapi sekarang karena Dirjen Haji belum ada waktu itu, jadi baru 40 tahun yang lalu. Sekarang saudaraku, setelah 40 tahun dan kami boleh merasakan sebagai perwira, sebagai yang dipilih oleh negara untuk mengabdi sebagai perwira, itu kami kira juga kami ada komunikasi sebenarnya dari 202 orang perwira yang tahun 1984 masuk tentara, masuk ABRI waktu itu namanya. Menurut kami hanya sekitar 15% yang masih hidup. Jadi banyak yang telah dipanggil Tuhan. Saudara, apa maksud kami menyampaikan breaking news pagi ini? Maksud kami adalah betapa perubahan dari 40 tahun yang lalu dengan saat ini. Waktu itu kami berusia 25 tahun. Perwira muda, bertemu menghadap dengan audiensi dengan Direktur Jenderal Pembimbing Masyarakat Kristen Protestan. Itu namanya waktu itu. Dan kami diberi sebuah jubah hitam. Jubah kami yang pertama. Sungguh melegakan. Karena itu saya akan bawa stola saya karena untuk mengingatkan hal itu. Waktu itu sangat mengharukan. Karena dalam usia sebagai perwira pakai seragam, kami menghadap ke lantai 9 saya rasa. Ke lantai, oh bukan, belum banyak gedung-gedung berlantai 9. Lantai 4 saya rasa, lantai 4. Jadi kami diberi stola oleh almarhum Dr. Andus Sungkono. Ya, kami ambil stola.
Pemirsa, National Committee Advisory for the President of Republic Indonesia 1945 NKRI. We want to exploring to all of you bagaimana saat di bulan Juli akhir. Sebab tanggal 25 Juli adalah tanggal penutupan pendidikan perwira Sepamilwa, Sekolah Perwira Militer Wajib. Jadi 3 hari setelah itu, tanggal 28, kami menghadap hari Senin waktu itu kepada Bapak Dirjen. Jadi kami diberi stola. Stola berwarna hitam, dan ini adalah stola yang diberikan oleh Majelis Pengurus Wilayah dan Majelis Pengurus Daerah dari gereja kami ketika kami ditahbiskan, diresmikan, ditetapkan menjadi gembala bagi jemaat ini. Saudara, sangat mengharukan karena ini baru seumur hidup saya atau kami sekeluarga sebagai gembala bagi sebuah jemaat. Dan karena itu kami lebih merasakan muda kembali. Meskipun sebentar lagi tanggal 25 September kami telah berumah tangga 40 tahun. Dan usia akan menjadi 66, artinya kami bukan youth lagi, bukan pemuda lagi, menjadi orang tua. Tetapi yang dahsyat saudaraku adalah kami sekeluarga sungguh mensyukuri panggilan ini menjadi gembala di tempat yang jauh, tapi tetap Indonesia. Bahkan ini adalah provinsi salah satu yang termuda dari 10 provinsi yang memang diberikan negara ini. Kami senang di sini, bahagia, sukacita. We are exalting, praising, expressing, semua berglori, melonjak, bergirang untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu saudaraku, kami juga bahagia karena seorang keturunan negara tetangga, dulu kita sebut Timur Timur, sekarang Timur Leste, namanya David. Beliau adalah pemimpin umum di kota ini, Telkomsel Indonesia. Oh saudara, dia benar-benar terpanggil untuk menjadi berkat bagi provinsi Sulawesi Barat ini. Dan tentu minggu ini kami akan diberi wifi internet, tentu wifi yang bertahap internasional yang mempunyai kecepatan 50 Mbps. Karena yang ditawarkan di seluruh Indonesia oleh Telkomsel Indonesia adalah 30, 50, dan 100. Kami kira cukup 50 akan sangat terlayani di tempat ini. Kami adalah jemaat kecil dengan 22 keluarga, dan kami senang karena buat apa jemaat yang besar dengan 22.000 atau terima kasih karena tiba-tiba lampu berhenti, dan itu menandakan kamera kami ini sangat responsif. Mungkin sudah panas jadi langsung switch off, tapi kami saksikan dulu apa yang terjadi. Oh bagus ya, jadi memang 14 menit tapi sangat bagus. Iya, baik. Kami akan tukar posisi sedikit, yaitu mundur ke belakang, sehingga akan lebih bagus lagi. Paling tidak 1 meter. Iya, ini lebih bagus. Iya, bagus ya. Dan berarti kami bisa duduk atau berdiri. Iya, berdiri bagus ya. Saudara-saudara, kami akan melanjuti program ini sampai dengan 30 menit sebagaimana yang telah diberikan hak ciptanya oleh YouTube Internasional kepada kami.
jika dengan siaran tunda seperti ini 30 menit, karena itu 15 menit mendatang, dan hari ini, hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 ini akan langsung terpancar ke seluruh paling tidak 16.000 subscribers kami. Kami sangat berterima kasih kepada para subscribers, dan kami pastikan, kami bersyukur kepada Tuhan karena increasing timing, pola peningkatan, pengembangan dari subscriber kami sangat cepat. Tadinya hanya 2.000, sekarang sudah 800%, 16.000 kurang sedikit. Jadi akan cepat, karena di sini pun begitu banyak yang langsung subscribers. Karena memang kalau mereka mensubscribe dan gabung pada channel-channel seperti ini, itu diberi kewajiban untuk membayar 29.900. Kami tidak. Oleh karena itu, stimulasi, ketertarikan dari pemirsa di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia, sangat tinggi terhadap channel kami. Karena itu memang kami bergaya menyampaikannya. We are coming from the channel YouTube on frequency, namely Committee National Advisory for the President Republic Indonesia, the President of Republic Indonesia, NKRI 1945. I am Colonel D. Oh, begitu saudara-saudara. Jadi kami sangat bahagia di tempat ini karena kami telah diberangkatkan oleh Profesor Dr. Hotmaruma Horbo, istri kami, dan putri kesayangan, Dr. Gigi, dentis, Basaria Parentin Rosadiati Perdini Sinaga, 38 tahun, dan sungguh, jika kita sungguh-sungguh memiliki iman dalam dua pola, atau mekanisme pelaksanaan hidup dalam dua pola, dua langkah, maka sungguh akan efektif. Apa itu? Pertama, you have received. Engkau telah menerima apa yang engkau iman. Adakah pola hidup seperti itu yang kita miliki? Kami punya. Kami punya seperti ini. Ada semuber. Kami punya misi yang semuber. Pertama, seperti Kristus. Murid Kristus. Berkat baik. Jadi semuber. Adakah di dalam diri kita seperti itu? Adakah bahwa kita telah menerima secara konsepsional, secara teoritis, bahwa kita telah menerima apa yang kita imani? Itu membuat kita pandai untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, saudaraku. Di sini ada yang bernama Restu Frans Salaman, umur 44 tahun. Dia pandai mengucapkan, mendeklarasikan apa yang menjadi imannya. Oleh karena itu, kekasihnya yang jauh di Kupang sana juga menjadi mudah menerima kehadirannya, untuk menerima cintanya. Bayangkan, seorang pria berusia 44 tahun dengan wanita muda berumur, kami kira 27. Ya, 27, 13 tahun lebih muda. Tapi, kami lupa namanya. Jadi harus bisa semuber. Artinya apa, saudaraku? Pada waktu lain nanti kami akan jelaskan semuber itu. Seperti Kristus, murid Kristus, sama menjadi berkat bagi bangsa ini. Nah, demikian juga seorang Restu Frans Salaman. Dia juga akan bisa kita pastikan dalam kemurahan Tuhan untuk berumah tangga tahun ini. Sama juga yang lain. Jadi saudara, bagaimana kita memformulasi keinginan kita, iman kita, itu yang pertama. Dan langkah kedua adalah menjadikan iman itu nyata. Apa yang dideklarasikan sebagai kerinduannya di dalam imannya, karena yang dinyatakan olehnya itu adalah kehendak Tuhan. Maka apa saja yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu telah menerimanya di dalam
Yohanes 15 ayat 16. Mintalah apa saja kepada Bapa di dalam namaku, kamu telah menerima. Saudara, jadi langkah kedua adalah apa yang dideklarasikan itu, yang diimani itu menjadi nyata. Menjadi nyata. Mari kita sama-sama katakan, menjadi nyata, menjadi nyata. Adakah dalam pikiran kita seperti ini? Saya orang berdosa, umurku sudah 44, terlalu banyak dosaku. Jadi saya tidak akan bisa mencapai menikahi orang yang berumur 13 tahun lebih muda dari saya, sementara saya tidak seperti gantengnya Sinaga. Saudara, Sinaga itu adalah Margareta. Kami Sinaga. Daniel Tugar Maringan Sinaga. Dan Sinaga apabila dipanjangkan itu adalah dari jauh nampak ganteng. Dari jauh aja ganteng. Nah, orang menjadi kecil, kerdil, merasakan seperti itu. Kalau naik motor misalnya, dia menyupir, kita di belakangnya, kita helmnya di bawah gitu, padahal biasanya di atas. Saudara, adakah kita memiliki sikap, pola, mekanisme supaya kita boleh meloncat, berhasil untuk memuliakan Tuhan? Itu kerinduan kita. Karena itu saudaraku, dari tempat ini, kalau di Poso kami menyebut pusat pelatihan teroris di sana, dan kami juga mempunyai pusat untuk pembinaan entrepreneurship, kewirausahaan bagi para prajurit perwira atau yang merasa perwira. Maka di sini pun kami katakan ini adalah posko 3 di tengah-tengah Indonesia, di Mamuju, Sulawesi Barat. Kami rindu tetap bersiaran dari sini. Bahkan kami rasakan seluruh dunia bisa tergabung di dalam diskusi-diskusi pada pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 9 pagi waktu di sini. Berarti lebih awal 2 jam dari Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Itu waktu yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau kami di sini pada pukul 7 pagi, di barat kan pukul 8. Di timur pukul 6. Jadi waktu yang sangat tepat. Indah betul saudara-saudara kalau kita memang mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada kita. Jangan mau tidak mensyukur. Tadi malam kami mengunjungi anggota jemaat dan dalam keadaan